Pada video kali ini kita akan membuat halaman utama dari File Manager. Pertama itu kita buat dulu controllernya. Buka terminal dan pastikan sudah masuk di project kita. Lalu masukkan perintah php artisan make controller. Kemudian namanya yaitu File Manager controller. Tinggal enter. Berhasil dibuatkan. Kita cek di tag editor. Ada di apps, http, kemudian controller. Jadi namanya itu File Manager Controller. Oke, sudah ada. Untuk sementara, biarkan aja dulu file ini. Selanjutnya kita buat folder baru di resource. Kemudian view. Di sini buat folder dengan nama File Manager. Kemudian buat file indexnya. index.blade.php. Kita buat extend yaitu ke layout.dashboard. Kemudian section untuk title. Di sini title kita import dulu untuk file multibahasanya dari File Manager. Buka di part 76. Di sini ada dua ini ya, untuk dua file untuk bahasa, ada Indonesia dan bahasa Inggris. Kita buat filenya di resource, kemudian folder lang ini. Pertama kita buat untuk bahasa Inggris dengan nama file sama ya, File Manager. .php. Lalu isinya kita ambil dari file asset tadi, bagian bahasa Inggris. Cuman segini ya, sedikit. Copy aja semua. Lalu pastekan. Kemudian buat di folder ID untuk bahasa Indonesia dengan nama yang sama, File Manager. .php dan isinya dari file set bagian bahasa Indonesia. Lalu pastekan. Untuk file bahasanya sudah dimasukkan ya, untuk bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Tinggal panggil aja di file index tadi dengan cara atau kita gunakan metode helper trunk. Pertama itu nama filenya yaitu File Manager. Pilih ini untuk title, pilih title.index. Kemudian kita buat section untuk breadcrumb. Kita buat dulu breadcrumbnya di folder root, lalu ke breadcrumb.php. Saya ambil contohnya itu dari ini ya, dashboard ini yang post. Bagian bawah di sini pastekan, ganti menjadi File Manager. Kemudian ganti ini untuk description-nya yaitu File_Manager. Parent-nya masih ke dashboard. Lalu tag yang ditampilkan yaitu File Manager. Dan route-nya, untuk route-nya kita buatkan ya. Buka di folder route masih, buka di web.php. Di bagian ini, di bagian blok ini ya, blok dari prefix File Manager. Tambahkan di sini route baru, route, lalu verbnya itu get.
diisikan dengan si URI-nya itu, yaitu file manager. File manager jadi 2 kali ya, harusnya ganti aja, bukan file manager ya, tapi index. Kemudian targetnya itu target si controllernya ke http controller, kemudian pilih yang file manager. Kelas. Kemudian di sini untuk metodenya belum dibuatkan ya, metode targetnya. Kita buat dulu di file manager controllernya. Kita buat aja dengan nama index. Untuk sementara ini tanpa parameter. Lalu ini untuk returnnya tuh atau target view-nya yaitu ke file manager.index, yaitu ini. Kembali lagi ke konfigurasi route web, kita lanjutkan, ini belum selesai. Target metodenya yaitu index. Kemudian di sini kita kasih nama si route-nya dengan nama file manager.index dan titik koma biar tidak panjang, saya ke bawahkan. Nah, ini route barunya sudah dibuatkan. Target controllernya sesuai, yaitu ke file manager. Ini metode index dan namanya file manager.index. Kita lanjutkan di breadcrumb. Route-nya yaitu ke file manager.index. Oke, sekarang sudah dibuatkan file manajernya. Tinggal render si breadcrumb ini di file index. Breadcrumb, kemudian render, yaitu file underscore manager. Lalu save. Lanjut, kita tambahkan sectionnya untuk bagian konten. Untuk template-nya ambil dari file asset. Ada di sini nama file itu index.html. Nah, ini copy aja semua. Lalu pastekan. Kita save dulu file ini, file index ini. Kemudian untuk target linknya, untuk ini ya, di bagian sidebar-nya kita konfigurasi supaya bisa diakses halaman file manager. Paling bawah ya, bagian setting. Kita pergi dulu ke folder layout yang ada di resource, view, layout, underscore dashboard, lalu pilih yang file sidebar. Bagian bawah di sini menu setting. Nah, ini ya, biar jelas kasih keterangan. Sekarang kita tambahkan si href-nya. Route yaitu ke file manager.index. Sekaligus kita tambahkan menu aktif. Sekarang sudah dibuatkan untuk linknya. Kita coba dulu di browser apakah berfungsi dengan baik.
klik File Manager. Oke, sekarang sudah muncul ya halaman File Manager-nya. Kita konfigurasi lagi di bagian konten ya, atau template kontennya. Di sini ada masalah karena belum dirubah kodenya. Buka lagi file index dari File Manager. Kita konfigurasi bagian atribut srt-nya, yaitu ke row. Kemudian di sini kita gunakan unisub.lpm.show. Oke, sekarang sudah muncul file manajernya. Di sini secara default itu untuk ini ya, tipenya itu file, karena file manager itu ada dua jenis atau ada dua tipe. Pertama itu image dan satu lagi file. Secara default ini dipilih itu yang filenya. Nah, sekarang kita konfigurasi lagi, di mana ketika akses halaman ini yang muncul itu yaitu tipenya itu image. Kita pergi lagi ke text editor, lalu ke controller file manajernya. Buat lagi metode baru, yaitu dengan nama types. Untuk identifiernya di sini saya buat bukan public ya, tapi private. Tanpa parameter. Kemudian di sini return sebuah array. Kita buat dulu titik koma supaya tidak lupa. Key pertama itu kita isikan dengan image ya. Kemudian key kedua diisi dengan file. Lalu untuk value array ini kita ambil atau kita isikan dari trans. Kemudian isikan dengan file manager, form control, select, type, option, pilih yang .image. Satu lagi yaitu untuk file. Berarti option.file. Seperti ini. Lanjut di metode index kita parsing datanya. Menggunakan array aja. Key pertama itu yaitu diisikan dari metode yang telah dibuat, this, kemudian types sudah dimasukkan ya atau diparsing si datanya. Kita ke file index. Di sini kita langsung kita gunakan perulangan for each, yaitu types. Ini untuk value-nya. Kemudian untuk label, atribut value diisi dengan variable value. Untuk tag-nya atau label dari option kita diisikan dengan variable label. Seperti ini. Save dulu dan kita coba lagi di browser. Ini ya, paling atas di ujung. Oke, sudah muncul ya atau sudah tampil. Kita kembali lagi ke controller file manager. Di sini kita tambahkan atau ada pengecekan ya buat variabel dengan nama types selected. Kemudian di sini kita cek menggunakan in array, yaitu dari request ya. Maka tambahkan dalam parameter index ini request $request. Kita ambil datanya request, nama inputannya di file index,
yaitu tab ya, atau type ini. Lalu koma, di sini tambahkan sebuah array, diisikan dengan image dan file. Kalau sesuai, si pilih dari tab ini antara image dan file, maka si request tab itu dimasukkan ke variabel tab selected. Kalau tidak, diisikan atau secara default itu kita pilih atau kita isikan dengan image. Seperti ini. Dan sekarang kita parsing si variabelnya. Dan sekarang metode dari index seperti ini. Lanjut, kita gunakan variabel tab selected ini di file index. Pertama itu untuk seleksi atau select option. Sama dengan value. Kalau sama maka tambahkan atribut selected. Kalau tidak sama maka kasih null. Kemudian di bagian root if frame-nya, di sini tambahkan parameter ini ya, query string. Tanda tanya, lalu tuliskan namanya itu atau query string itu type sama dengan atau diisi dari variabel type selected. Seperti ini. Ini untuk ini ya, untuk button apply kita multibahasakan. File manager, lalu pilih button.apply.value. Lalu save dan kita coba lagi di browser. Oke, berhasil ya. Sekarang menampilkan file manager itu yang tipenya itu gambar ya atau image. Kita coba sekarang tipenya itu file ya atau berkas. Klik apply. Maka sekarang file manager yang dipilih itu tipenya file. Karena belum ditambahkan ya, jadi di sini masih kosong. Kita coba lagi ke image. Maka di sini sudah ada gambar ya atau image yang telah diupload di video sebelumnya. Oke, sampai saat ini kita sudah selesai membuat halaman utama dari file manager beserta filter data, bisa memilih berdasarkan image atau berkas, yaitu file.